Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senator, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dimanapun kalian berada. Bersama dengan saya Erin Dan saya Ani. di podcast The Voice DPD RI. Nah, Tema kita kali ini apa nih, Mbak? Oke, kali ini kita akan membahas mengenai RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. UU tentang pemerintah Aceh ya. Betul sekali. Terkait dengan UU PA ini tentunya erat sekali nih hubungannya dengan alat kelengkapan yang ada di DPD RI, yaitu Komite 1 DPD RI. Nah, langsung saja nih, kita sudah bersama dengan senator dari Provinsi Aceh. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite 1 DPD RI, Bapak Fahrul Razi SIP MIP. Selamat datang, Bang Fahrul. Selamat datang. Kayaknya udah sering datang deh kemarin. Iya, apa kabar nih, Bang? Baik, alhamdulillah. Kalian juga sehat ya. Alhamdulillah, Saya sapa dulu nih. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seluruh Indonesia. Terima kasih nih. Pertama sudah diundang ya dalam podcast kali ini. Apa nih yang mau kita diskusikan hari ini? Baik, Pak. Jika kita berbicara tentang Komite 1 ya, Pak. Salah satu agenda pembahasan di Komite 1 saat ini kan mengenai RUU perubahan atas Undang-Undang Pemerintah Aceh ya, Pak ya. Nah, apa sih Pak yang menjadi tujuan dan fokus dari Komite 1 DPD RI untuk RUU tersebut? Baik, yang pertama kita Komite 1 juga sudah menjadi bagian perwakilan DPD untuk rapat terkait dengan Undang-Undang Otsus Papua. Dan itu sudah selesai ya, revisi Undang-Undang 21 tentang Papua. Nah, kemudian dalam selanjutnya itu kita juga sedang merancang revisi beberapa undang-undang ya. Undang-undang NTT, NTB, Bali ya, karena memang semua ini kan undang-undang ini masih di bawah Undang-Undang RIS, Undang-Undang 1950. Nah, kita mau jadikan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang Komite 1 fokus kepada revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Mengapa? Yang pertama bahwa masa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu akan berakhir di tahun 2027. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Nomor 11 ini ya, fase dana otsus itu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tahun depan itu anggarannya dari 2% dana otsusnya menjadi 1%. Ada pengurangan. Jadi 15 tahun itu dana otsus 2%. Dari tahun 2003 sampai dengan 2023 sampai 2027 itu menjadi 1%. Artinya pasti akan terjadi dinamika politik di sana. Memanasnya konstelasi politik, stabilitas keamanan di sana pasti akan terjadi. Karena apa? Anggaran dana otsus yang mencapai 8 triliun per tahun itu berubah menjadi 4 triliun. Setengahnya ya Pak. Iya, artinya dana APBA-nya Aceh itu kurang lebih ada sekitar 8 triliun ya. Setiap tahun dari dana otsus itu menyokong 60% pembiayaan ya, pembangunan iya, yang ada di Aceh. Di atas Bayangkan 50%. kalau menjadi 1% atau iya. berkurang 50% Iya. kan? Ya artinya ya akan dari 8 triliun menjadi 4 triliun. Artinya kita akan pusat ini hanya bisa menyokong itu bukan lagi 60% tapi 30%. Artinya ada kebutuhan mendesak dari kita. Kenapa dana otsus di Aceh itu dari tahun 2023 itu menjadi 1%? Ini kan karena ada perjanjian di pada saat itu kan, ada deal-deal politik pada saat undang-undang ini disahkan, ada kondisi politik pada saat itu masih sangat memanas dan sebagainya. Ya akhirnya DPR yang memproduksi dan menghasilkan undang-undang ini pada saat itu, ya karena ini dianggap transisi, ya diberikan 15 tahun dulu nih dana otsus, setelah itu baru menurun 1 tahun. Ya sebenarnya kan ini dalam keadaan konflik Aceh sebenarnya tidak adil ya. Kenapa? Betul. Pertama dibatasi 20 tahun. Yang kedua kenapa menjadi 1 tahun. Nah yang ketiga, loh kita kan sepakat Aceh ini dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya jadi selama di dalam NKRI, ya dana otsus itu biarkan saja terus gitu loh. Jadi tidak usah dibatasi 20 tahun. Nah atas dasar itulah kami di DPD mengevaluasi persoalan otsus. Ternyata evaluasi kita mengatakan bahwa rakyat Aceh ini sangat diuntungkan dengan adanya dana otsus. Itu satu. Yang kedua, rakyat Aceh ini banyak pembangunan ya dan juga kemajuan yang ada di Aceh itu menggunakan dana otsus. Jadi depend on dana otsus tinggi, ketergantungan terhadap dana otsus tinggi. Jadi kalau tiba-tiba dana otsus itu berakhir,
Ya artinya kan kepercayaan rakyat Aceh terhadap pusat ini kan belum pulih betul. Iya, betul. Proses rekonsiliasi belum selesai, proses reintegrasi politik dan sosial belum selesai, tiba-tiba Orsusnya sudah berakhir. Apalagi ada persoalan besar. Undang-undang pemerintahan Aceh ini, mohon maaf ya, belum mengakomodir perjanjian MOU Helsinki Betul. secara menyeluruh. Artinya ketika Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 ini disahkan, banyak sekali pasal-pasal ya, poin-poin dalam MOU Helsinki itu tidak terakomodir. Akibatnya ya terjadilah dinamika politik Aceh hari ini. Bagaimana Aceh bergejolak, kemudian bagaimana kondisi di sana tidak puas terhadap kebijakan pusat. Ditambah lagi peraturan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah pusat atas turunan Undang-Undang Nomor 11 ini itu tidak mengakomodir Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi terjadi eliminasi kebijakan, terjadi pengurangan kewenangan gitu loh. Jadi MOU Helsinki adalah perjanjian adalah pemerintah Aceh dengan pusat, ya, rakyat Aceh dengan pemerintah pusat. Diberikan segalanya kepada Aceh agar Aceh ini damai di dalam bingkai NKRI dan tidak menuntut merdeka. Ya kan? Dilahirkanlah Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Nah, ternyata direduksi banyak pasal-pasal yang sifatnya itu harus persetujuan pemerintahan Aceh, persetujuan DPRA misalkan. Tapi di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh cukup konsultasi, kan beda ini norma hukumnya antara persetujuan dengan konsultasi dan sebagainya. Jadi inilah semangat kami di DPD, karena kita adalah wakil daerah, kita membawa persoalan daerah ke pusat, bukan membawa persoalan pusat ke daerah. Kita menemukan banyak persoalan-persoalan terhadap implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pada prinsipnya kita sepakat Aceh dalam bingkai NKRI itu dulu. Nah, ketika orang Aceh sudah menyatakan kita adalah bagian dari republik ini, ya republik juga harus memberikan sebaliknya. Apa itu ya? Dalam bentuk sebuah legislasi, ya, sebuah kebijakan hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yang memang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan orang Aceh. Nah, ini yang kita lihat, ternyata Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu belum menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat Aceh. Oleh karena itu kita di DPD berkepentingan betul untuk merevisi ini. Apa yang kita revisi? Pertama adalah on the track agar MOU Helsinki yang sudah disepakati itu juga terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yang kita revisi nantinya. Pasal-pasal yang tentunya membuat Aceh itu lebih cepat maju, ya, bisa mengejar ketertinggalan. Bayangkan Aceh hari ini kemiskinan nomor 1 di Sumatera, nomor 3 di Indonesia. Nah, dengan dana otsus yang persoalannya sangat complicated sekali karena aturan PP-nya terlalu ribet, ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah Aceh yang tidak bisa berimprovisasi dalam melakukan pembangunan, ya akibatnya banyak daya anggaran, serap anggaran itu lemah. Nah, kita mencoba menegaskan bahwa dalam revisi undang-undang ini berikan kewenangan kepada Aceh seluas-luasnya, dalam arti tetap dalam bingkai NKRI. Kemudian yang kedua adalah berikan Aceh ini agar mampu membangun mandiri dan cepat melakukan kemajuan berdasarkan regulasi yang kita buat. Oke lah, kita sepakat nomor 11 2006 ini adalah transisi kan pada saat itu, karena kan konflik. Kemudian memanas sekali. Semua kepentingan politik itu memiliki tujuan dan memiliki kepentingan di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Akibatnya produk undang-undang yang dihasilkan ya seperti ini gitu. Nah, akhirnya kita kan 15 tahun ini, 16 tahun sudah mengevaluasi, ternyata banyak persoalan dan itu harus kita selesaikan. Oleh karena itu DPD menginisiasi revisinya itu jangan menunggu 2027 gitu loh. Oh, makanya dilakukan di tahun 2022 Kenapa? Karena 2023 anggarannya menjadi 1% gitu. Jadi selama republik ini mampu mengakomodir dan meminimalisir konflik, kenapa harus menunggu gejolak dulu baru direvisi? Kan itu nggak baik gitu loh secara tata pemerintahan. Kita banyak sekali persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi selagi proses transisi menuju 2% menjadi 1%, 2002 menuju 2003, yuk sama-sama kita siapkan ini draftnya. Supaya setelah ini selesai, tahapannya kita sudah dalam waktu dekat akan melakukan uji sahih. Dari uji sahih kita akan melakukan finalisasi. Setelah finalisasi kita akan melakukan harmonisasi. Dari harmonisasi baru kita masukkan ke dalam prolegnas. Kita lagi perjuangkan agar masuk prolegnas prioritas tahun 2023. DPR RI membahas dan pemerintah, ya kita doakan 2023 sudah selesai dibahas atau 2024. Tapi setidaknya target kita lah 2023. Supaya anggarannya itu
tidak Tidak terjadi. sempat berkurang ya, Iya, Pak, ya? tetap flat kan 2%. Walaupun DPD hari ini memperjuangkan pertama, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini adalah kembali memperkuat ya eksistensi NKRI di Aceh dengan catatan MOI Helsinki diakomodir gitu loh. Jadi itu yang mau kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dana otsus. Nah, dana otsus 2% kita sudah evaluasi. Itu yang membuat konflik. Oh gitu Gitu ya, Pak, loh. ya? Jadi terlalu kecil anggarannya. Kalau 2%, 8 triliun ya. Betul. Nah, kenapa terlalu kecil? 8 triliun untuk pembangunan Aceh dengan jumlah penduduk dan geografis yang begitu luas. Luas. Not enough, nggak cukup. Gitu loh. Itu yang mengakibatkan terjadi konflik antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten kota karena tarik menarik kan 60 40 40 60% Iya. pembagiannya. Sehingga dana yang kecil itu akhirnya tidak maksimal. Nah, kita mau ada blueprint yang jelas dana otsus ini. Ya. Yang kedua adalah bagaimana perencanaan dan penggunaan uang otsus ini yang akan dilakukan pasca revisi ini dilakukan. Dan yang terpenting adalah anggarannya juga tidak cukup. Gitu loh. Beda 8 triliun 5 tahun 10 tahun yang lalu Iya, sama dengan 8 triliun yang sekarang, sekarang gitu loh. Apalagi pembangunan kita semuanya barang mahal, inflasi dan Inflasi. sebagainya. Oleh karena itu kita memperjuangkan 2,5% untuk dana otsus. Nah, itu Oh. juga sebenarnya ya apa ya istilahnya berapa banyak sumber daya alam Aceh yang sudah diambil oleh Republik ini? Berapa banyak emas, tambang, minyak, ya kan? PT Arun yang selama ini meninggalkan banyak ya, masyarakat sekitarnya itu kan banyak masyarakat miskin di sana kan? Apa yang didapatkan oleh rakyat Aceh di Aceh Utara? Nah, itu kan gas minyak yang Iya, begitu Iya. dibanggakan ya oleh Republik, bukan dibanggakan oleh Oleh rakyat Aceh masyarakat karena Aceh. kita masih kemiskinan di sana. Nah, kita mau loh itu kan berapa sumber minyak gas yang sudah diambil di Aceh? Masa dikembalikan dalam waktu nyicil 20 tahun itu juga 8 dari 3 triliun, 4 triliun sampai di angka 8 triliun sekarang. Nanti kembali lagi ke 4 triliun. Totalnya sekarang ini sudah 88 triliun. 88 triliun artinya kalau 20 tahun tidak sampai 100 triliun dana otsus diberikan buat Aceh. Betul. Tidak sebanding dengan berapa Berapa sumber yang daya alam sudah Aceh yang sudah yang diambil diambil dari ya, tahun diambil, 78 ya. Dari tahun 76. Konflik Aceh kan tahun 76. Iya. Gitu loh. Dari 78 itu sudah terjadi eksploitasi dan eksplorasi terhadap sumber daya alam di Aceh. Belum lagi hutan di Aceh. Siapa yang menikmati? Gitu. Pusat kan gitu loh. Betul. Belum lagi Juga pembagian Wah, hasil laut Laut, gitu. Siapa yang iya. menikmati? Pusat. Pajak pusat yang menikmati. Kenapa nggak diberikan semuanya buat Aceh? Kan Aceh ini dalam bingkai NKRI. Apa yang Iya. ditakutkan? betul. Gitu. Udahlah persoalan Aceh ini ingin merdeka udah nggak ada lagi. Gitu, udah selesai. Loh, tapi pemerintah juga jangan menciptakan Iya. ketidakpercayaan dan Iya. kecurigaan. Perbedaan, jadi ada Kecurigaan perbedaan. itulah yang mengakibatkan orang Aceh kepingin berontak Iya, lagi kalau Iya, kayak gitu. betul. Ini bisa kepingin pisah lagi karena kecurigaan tadi. Padahal orang Aceh itu sudah menyerahkan daerahnya, Untuk Sumber NKRI. daya Untuk alamnya. alam dan sebagainya. Bayangkan ya, pas damai itu juga seiring dengan adanya tsunami kan. Tahun 2004 ya, Pak ya. 2004 kan. 2005 tahu nggak apa yang terjadi? Terjadi damai Aceh. 2006 tahu nggak apa yang terjadi? Utang Indonesia kan banyak dihapuskan kan. Iya. Karena ada tsunami dan konflik di Aceh. Begitu loh kontribusi Aceh. Bukan Kontribusi Aceh ini Aceh. bukan hanya memberikan Iya. pesawat, bukan hanya memberikan radio rimba raya yang akhirnya menjadi radio di Republik ini, pesawat yang menjadi pesawat armada penerbangan, belum lagi membantu emas misalnya di Monas, kemudian membantu perjuangan terhadap kemerdekaan. Hutang luar negeri Indonesia pun Sampai dihapus ya. ya artinya diputihkan karena Betul. bagaimana dunia melihat Aceh Aceh, ini iya. gitu loh. Ketika Justru di terjadi mata- tsunami dan terjadi iya. konflik kan, bagaimana Indonesia memiliki keuntungan gitu. Iya. Bahkan mantan presiden kita pun akhirnya menjadi bapak perdamaian kan karena adanya Karena ada Aceh. Aceh Iya, gitu Pak. loh. Jadi mohon dilihat dari sisi itu gitu loh. Jadi orang Aceh ini udah terlalu lama mengalami konflik. Kita ingin hidup damai, kita ingin maju, kita ingin jauh lebih baik gitu. Karena kan sejahtera juga ya, Pak ya. iya, Aceh ini kalau mau ke Jakarta berapa jam, Mbak? 2 jam setengah kan? Tapi kalau ke Malaysia 1 berapa jam setengah. enggak, Oh, 45 45 menit. ya? Iya. 45 menit. Dekat ya, Pak ya. Kalau naik pesawat 30 Aceh, menit. Malaysia, Iya, iya, kita iya. kita kalau di pesawat itu boleh merokok, ya kan? Lagi bakar rokok belum habis kita hisap Udah- rokok udah sampai mendarat. Malaysia ya, Pak ya. Begitu dekatnya, Betul, dekat dengan betul. Malaysia, dekat dengan Thailand, Iya, iya, betul. dekat dengan Singapura. Kalau arah misalkan ke arah apa namanya? Ke Asia Selatan Asia. itu dekat sama Andaman, India dan India. sebagainya. Ya orang Aceh kan melihat kan, gerbang pintu jendelanya Indonesia Barat itu kan ada di Aceh.
Ketika mereka melihat Malaysia begitu maju, ketika mereka melihat Thailand begitu cepat pembangunannya, melihat Singapura begitu luar biasa, merasa miris kan ketika melihat Aceh kok miskin. Nah, karena apa? Karena masih ketergantungan sama pusat gitu loh. Jadi biarkan Aceh itu maju, berkembang ya dengan undang-undang yang dimiliki secara khusus, sifatnya lex specialis, asimetris desentralisasi. Jadi biarkan Aceh ini maju dan berkembang dengan undang-undang yang dimiliki. Dan ini menjadi role models. Saya ingin katakan, Aceh ini memberikan kontribusi terhadap dunia. Bahwa Indonesia ini berhasil melakukan resolusi konflik di Aceh dan menjadi model kan di dunia kan. Semuanya mengacu kepada Indonesia hari ini. Bagaimana Aceh berhasil melakukan perdamaian. Indonesia berhasil melakukan perdamaian dengan Aceh. Role model ini dipakai oleh siapa? Pertama adalah Filipina, yang kedua adalah Patani, kemudian yang ketiga adalah Western Sahara yang ada di Maroko. Gitu loh. Western Maroko, Sahara Maroko. Ini mereka belajar di Republik kita itu. Tapi begitu baiknya orang Aceh itu mengkampanyekan bahwa kita itu berhasil dalam melakukan resolusi konflik, kok pemerintah pusat sendiri setengah hati. Yang rusak siapa sekarang? Bukan orang Aceh kan? Pusat sendiri. Oleh karena itu, udahlah, jangan lagi menanamkan kecurigaan terhadap Aceh. Aceh ini udah memberikan segalanya. Kalau seorang istri itu, seorang perempuan, apa sih nggak diberikan semua, dikasih emas gitu kan, kalung yang ada di leher pun dicopot dikasih, ya kan, semuanya. Tapi udah seperti itu masih didolimi, ini kan nggak benar juga gitu. Oleh karena itu udahlah, kasihlah melalui revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini yang terbaik buat Aceh. Pertama adalah bagaimana kewenangan Aceh, ini yang penting. Kita nggak mau seperti Papua ya, dijanjiin emas, ya kan? Ya perak perunggu pun nggak dapat, gitu loh. Kan terlalu banyak dijanjiin. MRP dulu kuat, sekarang jadi lemah kan, gitu loh. Dan Aceh juga nggak mau seperti itu. Kita solid, gitu loh. Kita nggak mau ada perpecahan di internal kita. Yang mau kita lakukan adalah berikan yang terbaik buat Aceh, berikan kewenangan, gitu, berikan kekhususan. Gitu pada Aceh, jangan lagi dibatasi gitu, sudah diberikan tapi nanti diikat dengan peraturan pemerintah dan sebagainya, seperti itu. Ya, semoga harapan masyarakat ya Pak dapat terpenuhi melalui DPD pastinya ya Pak. Ya, kita berharap seperti itu karena memang 136 anggota ini kan kita solid kan, apalagi terkait dengan Aceh juga mereka sangat mensupport. Apalagi dengan revisi Undang-Undang Nomor 11 ini menjadi prioritas di DPD, ini kan menjadi salah satu indikator bahwa DPD serius loh untuk memperjuangkan undang-undang pemerintahan Aceh ini on the track ya, agar Aceh itu lebih maju, sejahtera, mandiri, sesuai dengan koridor NKRI, tapi juga diberikan kewenangan dan kekhususan yang lebih luas pada Aceh, seperti itu. Tapi dalam penyusunan revisinya ini nanti Pak, apakah masyarakat Aceh juga dilibatkan Pak, dan seperti apa sih bentuk partisipasi masyarakat Aceh dalam penyusunan ini? Tentunya karena ini sifatnya revisi kan, semua stakeholder harus terlibat. Pemerintah Aceh juga mereka akan membuat draft juga, DPRA-nya Aceh juga akan membuat draft juga, DPR RI juga akan membuat draftnya juga. Kita saat ini membuat draftnya versi DPD gitu. Nah, DPD ini kan wakil daerah. Iya kan? Kita ini wakilnya Aceh yang ada di sini. Sekarang kita datang ke ulama, kita datang ke pemerintah yang ada di sana. Kita kan sudah melakukan kunjungan kerja di sana berapa kali, kemudian sudah melakukan kunjungan, reses dan sebagainya. Semua aspirasi itu kita tampung. Apa sih maunya orang Aceh gitu. Apa sih yang menjadi kendala selama ini? Oh, ternyata ada regulasi yang diberikan pusat ini tumpang tindih gitu kan. Bukan persoalan-persoalan seperti itu. Persoalan-persoalan yang penting bagi saya adalah persoalan ekonomi yang harus kita luruskan dulu. Misalkan Aceh boleh melakukan kerjasama ya dengan negara luar, nggak ada masalah karena ini kan untuk Aceh juga gitu, untuk Indonesia juga. Bayangkan akses Aceh dengan Andaman, India itu kan dekat sekali, gitu loh. Nah, kenapa nggak dibangun kerjasama dan sebagainya? Nah, ini selalu terbentur dengan regulasi. Nah, ini ya. Kalau misalkan kerjasama dilakukan dengan negara-negara di Asia Selatan dan sebagainya, jadi itu juga untuk memperkuat Indonesia kan, gitu loh, untuk memperkuat Sumatera kan, gitu. Jadi semua
Kebaikannya tidak hanya untuk Aceh sendiri ya Pak ya. Pelabuhan kan hidup dan sebagainya. Dulu kan kita bangga Sabang itu begitu jayanya kan. Betul. Ya gitu. Sampai Singapura juga hampir kolaps kalau misalkan Sabang itu hidup. Ayo dong, sekarang waktunya kita tunjukkan kepada rakyat Aceh, kembalikan Sabang seperti dulu. Ya kalau Sabang itu dihidupkan, Asia Selatan dan Asia Pasifik ini kan semuanya jalur Selat Malakanya kan di situ titiknya. Gitu. Apalagi sekarang secara geopolitik dan geostrategis ya kita lihat ini kan sudah dibuka terusan ya jalur yang melalui Thailand dan sebagainya, jalur laut ya. Ini menunjukkan bahwa potensi Asia Selatan itu sangat strategis sekali. Ibarat mall. Kalau kita masuk mall pertama kali, yang pertama kali kita kunjungi apa? Toko yang paling pertama kali kita temukan kan? Itu yang kita belanja. Itu logikanya Aceh berada di dalam geopolitik geostrategis Indonesia di Asia Selatan. Kalau kapal itu mendarat masuk ke dalam Selat Malaka, yang pertama kali dia temukan adalah Aceh. Sabang. Dia nggak usah belanja lah di situ. Dia nggak usah isi minyak, isi air aja. Berapa income yang didapatkan? Benar. Belum lagi isi minyak, belum lagi dia transit, belum lagi dia mendarat, belum lagi dia belanja dan sebagainya, membeli bahan baku, belum lagi dia mengirim barang ekspor impor dan sebagainya. Itu besar sekali. Ada kebangkitan ekonomi itu masyarakat potensi di situ ya Pak ya. Laut. Nah, bagaimana dengan posisi udara gitu loh. Aceh ini kan merupakan jalur internasional penerbangan. Selama ini kan free. Yang namanya jalur laut itu tol udara itu kan ada. Pesawat itu kan nggak mungkin dia terbang sesuka dia. Pasti ada koordinatnya. Dan itu melintasi wilayah Indonesia kan di atas Aceh kan. Betul sekali. Siapa yang menikmati itu? Harusnya Aceh dapat hak dong pajak. Iya kan? Nah nggak bisa dong. Sekarang kalau ada pesawat yang terbang di atas udara itu tidak bayar. Nah sekarang kemana uangnya? Ya kalau ke pusat ya pusat juga harus bagi hasil dong buat Aceh. Hutan Aceh, mohon maaf ya, Aceh salah satu memiliki potensi hutan yang sangat luar biasa. Menjadi jantung dan paru-parunya dunia. Kemana hidrokarbon yang dimiliki, yang didapatkan itu? Aceh kan belum dapat apa-apa kan. Dan itu kan merupakan internasional harus bayar kan. Kalau enggak, ini kan eranya sekarang lagi era global. Istilahnya global warming. Jadi dunia itu was-was. Apa yang dilakukan? Dia membiayai negara-negara yang memiliki hutan. Salah satunya Aceh. Kita punya loser. Itu jantung paru-paru dunia. Dan dunia bayar loh buat Indonesia selama ini. Kontribusi Aceh lagi. Iya, hidrokarbonnya kan harus bayar untuk menjaga bumi ini gitu loh. Nah, uangnya Aceh kan nggak dapat. Gitu loh. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan seperti ini, belum lagi Aceh punya wilayah laut ya. Laut yang sumber ikan yang selama ini Indonesia ini kerugian triliunan loh per bulan. Karena ikannya itu kan diambil. India, Thailand, Malaysia. Kalau nelayan kita ngambil ditangkap kan. Kalau mereka ngambil boleh-boleh aja. Itu kekayaan yang sangat luar biasa, triliunan. Uang Republik ini diambil oleh negara lain. Nah, sekarang Indonesia ini harus jaga. Dibangun di sana cold storage, pelabuhan supaya apa? Supaya hasil ikan yang ada di laut Aceh itu, karena ikannya kan ikan tuna, ikan mahal loh, ikan yang dicari oleh Jepang loh, iya kan, yang dikonsumsi oleh India, dikonsumsi oleh Jepang, ada di laut di Aceh itu dan sebagainya di daerah Selat Malaka. Nah ini kan triliunan uang kita ini hilang. Bayangkan kalau itu dipotensikan, gitu kan, terlalu kecil dana otsus sebenarnya, gitu. Belum lagi di wilayah laut sudah ditemukan minyak di Semelu dan sebagainya, sudah ditemukan minyak di lepas pantai, rata-rata ditemukan minyak gas dan sebagainya gitu. Ini kan potensi gitu. Jadi saya pikir semua itu nggak bisa dilakukan kalau undang-undangnya masih seperti ini gitu. Jadi kita itu bukan istilahnya itu logikanya pusat memiskinkan Aceh, itu kuncinya. Kalau ya konstruksi hukum yang diberikan melalui undang-undang pemerintahan Aceh seperti ini. Tapi kalau diberikan kewenangan, kekhususan, dan diberikan anggaran yang representatif, itu Republik hari ini berjasa untuk membantu Aceh dalam mengatasi kemiskinan. Tapi kalau tidak, pusat bertanggung jawab untuk memiskinkan Aceh. Dan ini adalah upaya pemiskinan struktur, sistematif, dan masif. Statkrem namanya. Baik Pak.
semakin obrolan semakin menarik nih Pak, ya kan? Oke. Semoga semangat perubahan UU PA ini ya Pak yang direvisi harus menjadi komitmen untuk memperkuat sisi perdamaian Ya. dalam konteks tata kelola pembangunan berkelanjutan, ya kan ya, Iya. Mbak Nia? Semangatnya perubahan RUU perubahan ini memang untuk kemudian mesejahterakan Aceh ya Pak ya. Ya, tapi Kedepannya. dilihat dalam konteks global Iya, tadi ya. iya. Jangan lagi melihat Aceh ini adalah provinsi terujung di Sumatera. Itu kan cara berpikir lokal. Tapi Iya. coba lihat dari cara berpikir global yang saya sebutkan tadi, secara geopolitik dan geostrategis yang sangat potensi terhadap kemajuan republik ini gitu di wilayah barat. Ini kan membantu juga gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat peta, Aceh itu kan di ujung Sumatera, pintu gerbangnya republik ini gitu. Iya. Dia nggak mungkin muter kan, kalau muternya kan biayanya besar. Nah sekarang ada nggak keikhlasan dari pusat untuk menjadikan Aceh itu sebagai pintu gerbang? Itu aja sebenarnya. Kalau pintu gerbang Indonesia ada di timur itu ada di Papua, pintu gerbang barat itu ada Dari Aceh. di Aceh. Sabah. Gitu. Di utara itu Ya. ada di Kalimantan Timur ya yang jadi IKN sekarang, di wilayah barat ada di NTT. Ya kan, di selatan itu ada di NTT dan betul. sebagainya. Kalau itu dibuka selesai, NTT paling miskin kan. Padahal itu gerbangnya Indonesia di selatan gitu loh. Justru kenapa yang menjadi pintu gerbang itu ya Pak Iya kan? pertanyaannya. Kemudian Maluku Timur, Maluku Utara. Iya. Ya kan, Maluku Utara itu kan gerbangnya utara. Iya. Gitu loh. Gerbangnya lo itu kan miskin. Kenapa? Karena nggak dibuka. Barat Aceh miskin. Papua miskin. Sama. 4 daerah yang saya sebutkan tadi di pintu gerbangnya Indonesia, utara, timur, barat, selatan, itu semuanya miskin. Kenapa? Karena konstruksi berpikirnya itu masih di Pulau Jawa. Yang mau kita lakukan adalah kembali gitu loh, agar pembangunan ini distribusi anggarannya jangan pusat di Pulau Jawa tapi di utara, timur, selatan, barat. Merata Papua, ya, Pak, ya. Aceh, Maluku Utara di atas ya. Iya. Maluku Utara, dan di bawahnya itu ada NTT dan sebagainya. Adil dan Oke. merata. Gitu. Semoga Baru kita bicara NKRI di situ. Iya, Itulah betul, sebenarnya wawasan Nusantara. Iya. Jangan dijargonkan aja bicara wawasan Nusantara, tapi prakteknya Jawaisasi kan apa Iya. ini, bahaya gitu loh. Padahal keempat daerah yang Bapak sebutkan tadi itu punya potensi nih Pak. Sebenarnya ya. Ya, Mereka dan punya itu kan potensi 4 masing-masing. provinsi termiskin di Indonesia kan. betul. Ironis Aceh nomor ya, Pak, 3. ya. Miris Iya kan? banget ya Pak ya. Iya, ironis. Iya, betul. Papua, NTT, Aceh, Maluku Utara itu kan 4 ini kan, 4 provinsi termiskin. Dengan pembangunan yang relatif agak tertinggal Betul, dari dengan yang anggaran lainnya ya, Pak, ya. 2.800 triliun per tahun. Apa yang dinikmati oleh daerah-daerah yang berada di ujung pintu republik ini? Enggak ada. Oleh karena itu, kalau saya sih berpikir sederhana, berikan otonomi khusus buat Maluku Utara, berikan otonomi khusus buat NTT, berikan otonomi khusus buat Papua, berikan otonomi khusus buat Aceh, selesai. Oke. Semoga dengan adanya Dan kita NKRI loh, nggak usah takut. Iya. Iya betul Pak. Gitu loh. Semoga dengan adanya revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh ini menjadi contoh juga untuk provinsi-provinsi lain ya. Iya. Ya, bukan hanya provinsi lain, dunia hari Dunia, ini oke. belajar. Spesial otonomi, ya kan, sukses itu ada di Aceh. Itu menurut kajian dunia gitu loh. Mereka datang dari Filipina, Muru. Mereka ingin jadikan provinsi itu provinsi otonomi, spesial otonomi seperti ada di Aceh. Patani, ya, Thailand itu sedang belajar bagaimana menyusun draft undang-undang khusus buat Patani gitu loh, yang ada di Thailand. Sama juga seperti yang ada di Sahara gitu loh, Western Maroko itu juga sedang menyusun supaya mereka diberikan undang-undang khusus gitu. Dunia lagi belajar dari Jadi- republik ini, tapi ya republik juga jangan Harus Harus mendukung ada ya Pak ya. menyanyiakan ini Harus gitu mendukung loh. ya Pak ya. Iya. Oke, jadi sebelum nih Pak, sebelum pertanyaan terakhir. Jadi setelah obrolan kita yang panjang dan menarik ini ya, Mbak Ani, apakah harapan masyarakat Aceh nih Pak dan DPD RI khususnya melalui Komite 1 ini terhadap revisi UU PA ini? Yang pertama, harapan masyarakat Aceh, jelas mereka ingin damai, mereka ingin maju, mereka ingin menjadi daerah yang lebih baik, mereka ingin sejahtera. Nah, semua itu tidak bisa dipisahkan dengan produk undang-undang yang dihasilkan, khususnya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Oleh karena itu, harapan kami wakil-wakil daerah yang ada di DPD yang pertama adalah memperjuangkan revisi undang-undang ini
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang Aceh. Orang Aceh ini nggak banyak mau kok gitu. Hanya saja keinginan cuma satu, laksanakan perjanjian yang sudah ditandatangani, laksanakan janji yang sudah diberikan gitu, realisasikan saja. Nah apa? Pertama kita punya MOU Helsinki. Di situ menjelaskan bagaimana Aceh 2045, bagaimana Aceh di tahun 2065 misalkan. Kita udah memprediksikan kemajuan yang dahsyat, tapi tetap dalam NKRI. Kan. Nah, itu tidak dilaksanakan. Nah, bagaimana bisa itu terakomodir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Itu harapan kami di DPD. Oke. Gitu. Dan yang penting kita sepakat tidak pisah kan. Iya. Kita sepakat tidak Masih merdeka dalam kan. bingkai Kita NKRI sepakat ya, Pak, ya? di dalam bingkai NKRI kan. Nah, kalau sepakat akomodir semua itu gitu. Nanti kita lihat mana yang nggak sesuai dengan Aceh. Di Republik ini apa sih nggak bisa? Semuanya bisa gitu. Apa sih nggak bisa? Yang katanya oh nggak bisa nih penerapan syariat Islam, kok bisa? Sekarang banyak provinsi lain udah mulai menerapkan syariat Islam. Juga. Nah sekarang Aceh menerapkan sistem bank syariah. Apa sih nggak bisa? Ternyata yang lain juga udah menerapkan sistem syariah, gitu kan? Dulu Aceh menerapkan sistem halal yang pertama kali kan. Akhirnya semuanya Republik ini udah bicara halal kan, bicara penerapan kurikulum lokal. Kurikulum lokal kan Aceh yang memulai, gitu. Akhirnya semuanya menggunakan kurikulum lokal kan. Kemudian juga Aceh dulu memulai adanya perencanaan nasional, perencanaan daerah. Cikal bakal lahirnya Bapeda, lahirlah Bapeda. Lah akhirnya di Republik kita punya Bappenas kan. Loh itu kan semuanya dimulai dari Aceh. Nah, artinya tidak semua yang dimulai dari Aceh itu harus dicurigai dan diindikasikan ingin pisah enggak gitu. Ini kan untuk kebaikan Republik juga gitu. Jadi apa yang sudah diberikan di MOU Helsinki, kita berharap diakomodir ya, kita revisi. Saya yakin juga semua akan jauh lebih baik nantinya gitu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi harapannya Aceh ke depan menjadi lebih baik. Ya, tetap pada NKRI, ya. Damai sejahtera. Ya. Untuk bangsa ini. Iya, dan tentunya ini revisi UU ini harus dikawal ya Pak ya, agar mencapai juga tujuan dan bisa memang nanti berdampak positif buat masyarakat Aceh khususnya, dan tentunya juga akan berdampak nih kan Pak untuk Indonesia pada umumnya. Bukan hanya Aceh tapi juga buat Indonesia. Itu Oke. kuncinya. Terakhir nih Pak, pertanyaan dari kami. Ya. Dari Bapak mungkin bisa memberikan closing statement untuk para sobat senator yang menonton tayangan ini Pak. Oke, baik pemirsa di seluruh Indonesia, ini adalah momentum penting ya bagi rakyat Aceh agar Aceh itu bisa mengejar ketertinggalan, bisa lebih sejahtera, lebih damai adalah dengan diberikan kepercayaan kepada Aceh untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kewenangan yang penuh, sesuai dengan janji yang sudah diberikan. Oleh karena itu, kita berharap bahwa kita menginginkan Aceh yang jauh lebih baik. Dan harapan saya, ya kita berharap bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu dan dilanjutkan dengan 16 tahun implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, itu kita anggap menjadi sejarah ya, dan menjadi pengalaman. Tapi tentunya ke depan jangan lagi terulang. Kita mau ya Aceh ini menjadi provinsi yang jauh lebih baik. Dan kita yakin semua rakyat Indonesia akan bersatu dan Aceh akan menjadi provinsi yang sebenarnya bisa lebih baik dan jauh lebih baik dan lebih maju dengan kepercayaan yang diberikan. Kuncinya adalah trust building tadi. Gitu. Nah, mari kita bangun kepercayaan dan mari kita bangun Indonesia ini dengan memberikan kewenangan dan kekhususan kepada daerah-daerah yang memang patut mendapatkan itu, khususnya Aceh seperti itu. Baik, terima kasih Bapak nih telah memberikan penjelasan, pemaparan yang luar biasa, menarik sekali untuk para sobat senator. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, bisa meluangkan waktu untuk hadir di podcast The Voice DPD kali ini. Untuk para sobat senator, jangan lupa untuk like, comment, subscribe and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi atau video terbaru dari YouTube DPD RI. Saya Erin dan saya Ani. Salam dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih Bang. Oke, makasih.